asosiasi pariwisata lainnya berpartisipasi dalam menciptakan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, kemudian berpartisipasi terciptanya standar SDM dan fasilitas taman rekreasi yang memadai. Itu Bapak dan Ibu sekalian tujuan berdirinya Putri di Kabupaten Subang. Tak lupa kami mohon doa buat Bapak Ibu semua, semoga DPC Putri Kabupaten Subang akan lebih maju dan bermanfaat bagi warga Subang itu sendiri. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Subang yang sebentar lagi hadir kalau tidak salah jam 11. Kemudian Ketua DPP Putri Pak Hans dan Ibu Henny ya, sekjen yang belum hadir ya. Beliau itu pemilik daripada objek wisata Taman Safari, ketua kita ini. Kemudian kalau Bu Henny sekjennya itu pemilik daripada The Lodge, The Lodge sama apa namanya, ada 3 lagi di situ ya, Perry Garden dan satu lagi Burberry ya. Yang terhormat Ya Bu. Ini mau berdiri Bapak, belakang anak yatim Bapak yang cinta Bapak luar biasa. Bapak nanti juga agenda pada kesempatan hari ini selain Nurul juga ada nanti ada sambutan untuk anak yatim yang diselenggarakan oleh DPC Putri Subang dengan Castello. Pariwisata yang lainnya. Kehadiran Bapak Bupati pada kesempatan hari ini merupakan suatu penyemangat bagi kami untuk berikan terus yang terbaik. Seperti tema di sini, pejuang wisata Nusantara mewujudkan Subang Jawara Wisata. Perkenalan kepada Terhormat Bapak Haji Rohimat Bupati Subang untuk memberikan simbolis satu kepada 10 orang perwakilan dari 105 anak yatim yang sudah hadir dari 3 desa. Didampingi oleh yang lainnya, mungkin boleh silakan nanti mengikuti salaman kepada putra-putri yang luar biasa ini, yang cantik-cantik. Kita dengarkan percakapan beliau. Semangat belajar sayangku, mengalami nasib seperti kalian itu 4 tahun lalu, tapi dengan kesemangatan seorang anak yatim jadi bupati. Semoga kalian juga mampu merasakan, menjalankan seperti Bapak. Amin. Terima kasih. Doa Bapak dan doakan kemudahan bagi anak-anak yatim luar biasa ini. Boleh ikuti yang lainnya salaman, saksikan bagaimana kita tetap mata mereka satu persatu. Begitu banyak harapan dari mereka. Luar biasa, kalian punya kesempatan memberikan doa yang tulus dari seorang Bapak luar biasa, Bapak Haji Rohimat Bupati Subang yang kita banggakan. Terima kasih, adik-adik semua silakan bisa kembali. Untuk keamanan, kenyamanan para pengunjung pariwisata, Subang ini memiliki potensi wisata yang luar biasa, tidak kalah dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat ataupun di Indonesia. Saya berharap dengan kehadiran DPC Putri Kabupaten Subang dapat semakin membangkitkan pariwisata Subang dan kemudian bisa menjadi wadah untuk mengkolaborasikan seluruh destinasi pariwisata di Kabupaten Subang. Dengan kolaborasi tersebut dapat menjadikan pariwisata Subang menjadi lebih baik lagi, terutama mendatangkan antusias wisatawan lebih banyak, di mana dapat menggerakkan perekonomian Kabupaten Subang. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses atas kehadiran DPC Putri Kabupaten Subang. Terus tingkatkan kelembagaan, kapasitas, mari kita jadikan kolaborasi dan bersinergi untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Subang. Saya minta para pengusaha kepariwisataan agar mendukung keseimbangan lingkungan dan tentunya taat membayar pajak. Protokol kami, saya dari hati nurani ingin menyampaikan beberapa hal.
Yang pertama, apresiasi, terima kasih kepada manajemen The Castello. Ya, yang pertama tentunya hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang kedua, apresiasi dari pemerintah daerah Kabupaten Subang yang mana sehubungan The Castello ini bekerja sama dengan Aset BUMN. Dan kalau kembali kepada undang-undang keagrarian, undang-undang pertanahan, ya, pemerintah memiliki hak untuk 20% dari luas areal PTPN yang HGU-nya sudah habis. Akan hal itu, apresiasi dari saya kepada The Castello yang mana sudah mau bekerja sama dengan pemerintah melalui BUMD dengan berbagi saham, perusahaan saja lah, ya. Terima kasih The Castello. Nah, mudah-mudahan bagi pengusaha-pengusaha yang lain yang bekerja sama dengan lahan BUMN, mudah-mudahan bisa terinspirasi terkait hal itu. Tidak bermaksud kami pemerintah untuk menghambat, namun biar bagaimanapun mohon maaf, tentunya yang memiliki tanggung jawab dari terkait kebutuhan infrastruktur dan sebagainya itu kan pemerintah daerah. Tidak mungkin pengusaha sekalipun bertujuan untuk bagaimana membuat kenyamanan wisatawan di Kabupaten Subang, saya nitip mohon hindari jangan sampai kapok wisatawan datang ke Kabupaten Subang di tempat wisata manapun, ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Tapi kami juga pemerintah daerah tentunya tidak diam begitu saja. Kami mencoba sekarang, sudah dilakukan bukan mencoba, untuk mempersiapkan. Kami tidak mau kejadian terkait Cianjur Puncak membuat kapok wisatawan karena kebutuhan infrastruktur yang tidak memadai. Nah, akan hal itu kami pemerintah daerah Kabupaten Subang berusaha untuk membuka akses-akses baru. Dengan demikian, dengan siapakah pemerintah daerah untuk berkolaborasi terkait hal itu? Ya tentunya dengan teman-teman dari para pengusaha pengembang objek wisata. Akan hal itu saya nitip karena sekarang sudah terbentuk yang mengurus terkait hal itu Putri. Ya mohon maaf, mudah-mudahan kelembagaan kepengurusan Putri ini bisa betul-betul bersinergi dengan pemerintah, karena para pengusaha tidak mungkin mempersiapkan untuk kedatangan wisatawan menyiapkan helikopter dari rumah masing-masing, ya, menyiapkan jalan langsung sendiri pengusaha itu tidak mungkin. Akan hal itu saya mohon keikhlasan, kesadaran di satu sisi bapak-bapak, ibu-ibu untuk pengembangan bisnis, tapi kepedulian terkait yang menyangkut kewajiban, khususnya yang menyangkut pajak, ya, nitip sekali. Mari kita berkaca kepada negara-negara yang sudah maju, bagaimana sih taat aturan kepada pajak untuk membangun, untuk memudahkan daripada kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Subang, khususnya yang menyangkut kebutuhan ke tempat-tempat pariwisata. Mungkin demikian, mudah-mudahan keberadaan para pengurus Putri ini bisa menjadi partner pemerintah untuk sinergi. Saya mudah-mudahan berharap bisa sportivitas dan dari para pengusaha yang menyangkut pajak di jajaran wisata ataupun di tempat wisata di Kabupaten Subang. Iya, ini pesan dari beliau yang luar biasa. Ini mungkin menjadi satu mention bagi kita semuanya. Ya, taat pajak dan selalu dengan fair menyampaikan. Ya, boleh tepuk bersama dulu. Hadirin berbahagia. Boleh tepuk tangan meriah untuk ketiga orang yang spesial. Bapak Haji Ruimat, Bupati kita banggakan, Bapak Dantim dan Pak Lili Subang Jawara Wisata. Ya. Terima kasih, Bapak.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada para sponsor dari BJB, dari Castello, dari Syariater, kemudian dari Donens, kemudian dari Tirta Alam yang luar biasa memberikan support dan dukungan sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya apresiasi dengan terbentuknya pengurus pariwisata yang ada di Kabupaten Subang, khususnya kelembagaan Putri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan dan berkolaborasi antara pemerintah dengan para pengusaha wisata, ya. Nah, akan hal itu tentunya saya berharap memang bisa sinergi bagaimana membuat kenyamanan, keamanan, dan tidak membuat kapok bagi wisatawan. Tapi di sisi lain juga tentunya untuk hal itu dibutuhkan faktor penunjang, khususnya yang menyangkut penunjang dari pemerintah. Nah, dengan demikian mudah-mudahan para pengembang wisata di Kabupaten Subang bisa betul-betul mampu berkolaborasi dengan baik dari segi pajaknya, lingkungannya, untuk sangat diperhatikan. Dengan adanya wadah Putri ini, insya Allah akan menjawab apa yang diharapkan oleh rakyat Subang. Terima kasih. Mungkin sangat apresiasi dengan adanya keberadaan Putri. Tentunya ini adalah satu kekuatan untuk lebih menggerakkan roda ekonomi Subang, tentunya di wisata, dan kita berharap dengan kehadiran Putri itu bisa menjadikan pariwisata di Subang lebih maju dan menjadikan pelayanan nyaman dan tentunya peningkatan PAD bagi Subang. Selamat untuk Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia yang dipimpin oleh Pak Lili sebagai DPC Kabupaten Subang, Putri DPC Kabupaten Subang. Selamat bekerja, semoga pariwisata di Kabupaten Subang semakin maju, semakin berkembang, dan bisa berkolaborasi dengan asosiasi-asosiasi pariwisata lainnya untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Subang. Sukses untuk DPC Putri Kabupaten Subang. Sukses untuk semuanya. Thank you. Saya dari PHRI pribadi dan organisasi mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Lili yang baru melaunching sebagai Ketua BPC Putri Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Mudah-mudahan dengan acara pada hari ini saya berharap PHRI dengan Putri bisa bersinergi untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Subang, kemudian meningkatkan silaturahmi juga antara kita, pengurus dan anggota, dan yang pasti saya mengucapkan selamat bekerja untuk pariwisata Kabupaten Subang. Itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching Putri ini, DPC Putri Kabupaten Subang, tujuannya adalah memperkenalkan kepada seluruh masyarakat terkait dengan keberadaan kita, karena Putri itu secara nasional kepengurusan juga ada, kemudian di provinsi juga ada yang dikomandani oleh Kang Taufik Ujo, Angklung itu. Nah, di Subang kita mengadakan lagi, dibentuklah Putri di Kabupaten Subang. Putri itu berdiri udah 19 tahun yang lalu. Nah, cuman kan kenapa sih di Subang harus ada Putri? Sementara kan pariwisata di Subang itu tidak ada perkumpulannya. Kalau PHRI ada kan, kalau Akar juga ada. Nah, sementara untuk pariwisata tidak ada. Kenapa kita penting sekali dibentuknya DPC Putri? Karena memang banyak kepentingan-kepentingan dari pengusaha sendiri. Nah, kita punya target untuk bagaimana meningkatkan pariwisata di Subang. Salah satunya yaitu dengan mengidentifikasi seluruh potensi yang ada di Subang terkait dengan pariwisata. Nah, berkaca dari kabupaten-kabupaten lain atau di provinsi lain, bahwa semua pariwisata itu terintegrasi. Contoh kita di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu sangat terintegrasi. Jadi semua mereka ada tiket terusan, mau kemana aja tuh ada. Jadi tidak berdiri sendiri, sehingga kita terkoneksi semua. Dan juga ini banyak keuntungannya juga. Contoh misalkan begini,
De Castello ini kan ownernya kan kita tahu siapa. Kemudian De Castello, ada juga Astro Syariat. Nah mereka ini kan sudah dibilang pawangnya dalam hal pariwisata. Ya, mereka adalah honor-honor besar. Kita mendorong nanti honor-honor besar ini untuk bisa bekerja sama dengan desa-desa wisata sehingga desa wisata bisa terangkat. Nah, salah satu di desa wisata itu apa? Seperti kesenian yang kita tampilkan tadi, ada Cilempung, ada apa itu teh? Risung gitu kan. Nah, itu kan salah satu aset ya wisata yang ada di Subang. Seperti itu. Haji, untuk anggota putri itu sendiri sekarang udah ada berapa? Anggota putri kemarin 12 ditambah sekarang 21, jadi sekitar 33. Itu sudah dengan pengurus lainnya, ketua dan lainnya? Atau Kalau susunan pengurus berbeda, kalau anggotanya juga berbeda. Jadi anggota putri ini adalah semua yang berkaitan dengan pariwisata. Entah itu pariwisata alam, entah itu pariwisata buatan, entah itu tempat kuliner, selama memang mengundang masyarakat banyak dan bisa berkolaborasi dengan pariwisata yang ada, maka kita masukkan dalam kepengurusan kita. Jadi anggota kita 23. sekarang 21 yang sudah masuk desa wisata, ditambah kemarin 12 yang sudah on ya, yang sudah on 12 kemarin. Yang 12 itulah yang jadi motor sekarang, motor penggeraknya di DPC Putri Kabupaten Subang. Berarti dari 21 anggota itu ada 21 pariwisata juga atau lebih? Lebih. Ada berapa sekarang Pak? Sekarang lebih dari 36 tempat pariwisata yang kita masukkan. Nah tentunya kita juga akan bekerja sama dengan Budpar ya, karena leading sektor di pemerintah daerah kan Budpar. Nah kita nanti berkolaborasi lah, bagaimana caranya kita pengen Subang itu seperti Jawa Tengah ya. Ada di salah satu kabupaten itu pariwisatanya ya Brexit itu kan hanya tumpukan batu andesit kan, yang bisa jadi wisata dunia kan gitu. Kemudian ada Heha itu apa sih, hanya swafoto kan, sama dengan De Castello gitu. Sehingga harapan kami bahwa potensi-potensi yang ada di Subang ini bisa dikembangkan. Jadi mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih maju lagi sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Jadi intinya Subang ini harus seperti kota atau provinsi lain ya Pak ya? Ya, Subang ini sudah tertinggal, jangankan untuk di luar-luar provinsi lainnya. Di Jawa Barat juga udah tertinggal, kita jauh tertinggal kan. Salah satu contoh gini, Bandung punya apa? Nggak punya gunung, nggak punya laut, tapi kenapa pariwisata itu larinya ke Bandung? Subang itu punya segalanya, dari mulai pantai, pedataran, pegunungan, lembah, semua lengkap lah. Ada air terjun, air panas. Tapi masyarakat tuh kemana? Ke Bandung gitu. Nah maka kita tekankan ke pemerintah daerah juga sama. Yuk kita belanja promosi bahwa Subang itu harus jadi daerah tujuan wisata. Jangan sampai dari Jakarta kemana? Ke Jawa Tengah. Jakarta ya ke Subang, ya ke Bandung, ke Jawa Barat, seperti itu. Untuk program kerja? Program kerja nanti kita disusun, nanti ada timnya lagi. Nah nanti kita sampaikan juga dalam rapat-rapat berikutnya. Karena program kerja itu banyak. Salah satunya ya tadi kita menginventarisir semua potensi yang ada di Kabupaten Subang. Ya kita akan bekerja sama dengan desa wisata yang ada di Subang. Seperti itu kan. Turun. Putri ini DPC Putri Kabupaten Subang tujuannya adalah memperkenalkan kepada seluruh masyarakat banyak terkait dengan keberadaan kita, karena Putri itu secara nasional kepengurusan juga ada, kemudian di provinsi juga ada yang dikomandoi oleh Kang Taufik Ijo, Angklung itu. Nah di Subang kita mengadakan lagi, dibentuklah Putri di Kabupaten Subang. Putri itu berdiri udah 19 tahun yang lalu. Nah, cuman kan kenapa sih di Subang harus ada Putri? Sementara kan pariwisata di Subang itu tidak ada perkumpulannya. Kalau PHRI ada kan, kalau Akar juga ada. Nah, sementara untuk pariwisata tidak ada. Kenapa kita penting sekali dibentuknya DPC Putri?
karena memang banyak kepentingan dari pengusaha itu sendiri. Nah, kita punya target untuk bagaimana meningkatkan pariwisata di Subang. Salah satunya yaitu dengan mengidentifikasi seluruh potensi yang ada di Subang terkait dengan pariwisata. Nah, berkaca dari kabupaten-kabupaten atau di provinsi lain bahwa semua pariwisata itu terintegrasi. Contoh kita di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu sangat terintegrasi. Jadi semua mereka ada tiket urusan mau kemana aja tuh ada. Jadi tidak berdiri sendiri, sehingga kita terkoneksi semuanya. Dan juga ini banyak keuntungannya juga. Contoh misalkan gini, The Castello ini kan ownernya kan kita tahu siapa. Kemudian The Castello, ada juga Astro Syariat. Nah, mereka ini kan sudah dibilang pawangnya dalam hal pariwisata. Bilang mereka adalah honor-honor besar. Kita mendorong nanti honor-honor besar ini bisa bekerja sama dengan desa-desa wisata, sehingga desa wisata bisa terangkat. Nah, salah satu di desa wisata itu apa? Seperti kesenian yang kita tampilkan tadi, ada Cilempung, ada apa itu teh? Risung gitu. Nah, itu kan salah satu asetnya wisata yang ada di Subang. Seperti itu. Haji, untuk anggota Putri itu sendiri sekarang udah ada berapa? Anggota Putri kemarin 12 ditambah sekarang 21, jadi sekitar 33. Itu sudah dengan pengurus lainnya, ketua dan lainnya? Atau Kalau susunan pengurus berbeda, kalau anggotanya juga berbeda. Jadi anggota Putri ini adalah semua yang berkaitan dengan pariwisata. Entah itu pariwisata alam, entah itu pariwisata belakang, entah itu tempat kuliner, selama memang mengundang masyarakat banyak dan bisa berkolaborasi dengan pariwisata yang ada, maka kita masukkan dalam kepengurusan kita. Jadi anggota kita 23? sekarang 21 yang sudah masuk desa wisata, ditambah kemarin 12 yang sudah on ya, yang sudah 12 kemarin. Yang 12 itulah yang jadi motor sekarang, motor penggeraknya di DPC Putri Kabupaten Subang. Jadi dari 21 anggota itu ada 21 pariwisata juga atau lebih? Lebih. Ada berapa sekarang? Sekarang lebih dari 36 tempat pariwisata yang kita masukkan. Nah, tentunya kita juga akan bekerja sama dengan Budpar ya, karena leading sektor di pemerintah daerah kan Budpar. Nah, kita nanti berkolaborasi lah. Bagaimana caranya kita pengen Subang itu seperti Jawa Tengah ya. Ada di salah satu kabupaten itu pariwisatanya Brexit. Brexit itu kan hanya tumpukan batu andesit kan. Yang bisa jadi wisata dunia kan gitu. Kemudian ada HH itu hanya swafoto kan, sama dengan The Castello gitu. Sehingga harapan kami bahwa potensi-potensi yang ada di Subang ini bisa dikembangkan. Jadi mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih maju lagi sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi intinya Subang ini harus seperti kota atau provinsi lain ya? Ya, Subang ini sudah tertinggal, jangankan untuk di luar-luar provinsi lainnya. Di Jawa Barat juga sudah tertinggal, kita jauh tertinggal kan. Salah satu contoh gini, Bandung punya nggak punya gunung, nggak punya laut, tapi kenapa pariwisata itu larinya ke Bandung? Subang itu punya segalanya, dari mulai pantai, dataran, pegunungan, lembah, semua lengkap lah, ada air terjun, air panas. Tapi masyarakat tuh kemana? Ke Bandung. Nah, maka kita tekankan ke pemerintah daerah juga sama. Yuk kita belanja promosi bahwa Subang itu harus jadi daerah tujuan wisata. Jangan sampai dari Jakarta kemana? Ke Jawa Tengah. Jakarta ya ke Subang, ya ke Bandung, ke Jawa Barat, seperti itu. Untuk penambahan PAD dan Bupati gimana? Sebetulnya sangat mungkin keinginan Pak Bupati bisa kita laksanakan. Salah satu contoh di pariwisata itu ada resto, ya. Nah, kita bisa mengut pajak resto yang selama ini tidak terpungut. Nah, kita akan tertibkan semua resto yang ada di pariwisata, kita kerjasamakan semua, apalagi yang sudah ada di lokasi kan gitu. Contoh misalkan di Sariater atau di The Castello. Ini kan UMKM juga kan, kena pajak juga. Padahal UMKM kan kena pajak, tapi kalau ada restonya, ini pasti kena pajak. Sehingga PAD Kabupaten Subang diharapkan jauh lebih meningkat daripada tahun ini. Gitu. Ya mudah-mudahan kami bisa bekerja. Doakan kami, kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dalam rapat-rapat